bisa berkumpul kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Anya undang adik-adik untuk berdiri semua. Kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Semangat ya adik-adik. Hari Minggu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Allah hadir saat ini. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Hukum Taurat kita pada pagi ini yaitu diambil dari titah yang ketiga sampai titah yang keempat. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau mengaku dosa-dosa kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu diambil dari Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Sebelum itu kita bernyanyi dari buku ND nomor 709, Yesus mengasihi au. Mengaku iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang dan hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik kakak, sebentar lagi kita mau dengarkan cerita sekolah minggu. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kalau ada yang mau mencatat cerita daripada kakak yang dibawakan oleh kakak sekolah minggunya, disiapkan semuanya adik-adik sekolah minggu ya. Sebelumnya kita bernyanyi dari lagu Setia Setialah. Bisa bertemu adik-adik walaupun di rumah saja. Hari ini kakaknya mau cerita Alkitab kepada adik-adik semua, baik yang dari yang orang kecil sampai orang besar. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik silakan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. 1 minggu sudah kami jalani atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat lagu pujian kami. Biarlah setiap lagu yang sudah kami nyanyikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar bisa menyampaikan dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan untuk adik-adik yang mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ampunkan dosa kami terlebih dahulu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, cerita Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kakaknya akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Untuk yang belum bisa baca boleh didampingi oleh orang papa dan mama. Sekali lagi dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Kakak akan tunjukkan gambar sama adik-adik sekolah minggu ya. Hari ini kita bicara tentang tokoh yang bernama Petrus.
Petrus ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Petrus ini memiliki sikap yang emosional, mudah meledak-ledak. Terus dia suka hal-hal yang menantang. Dia juga mudah bimbang. Kalau ingat cerita Alkitab tentang Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, padahal waktu itu dia bilang dia tidak akan menduakan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, ketika dia tahu bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia pergi jauh dari Tuhan Yesus. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita merayakan hari bangkitnya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu ketika, Simon Petrus dan teman-temannya sedang melalui danau bernama Tiberias. Adik-adik nanti boleh lihat dia di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Nah, Simon dan teman-temannya sedang berlayar mencari ikan untuk makan siang mereka. Tapi sampai siang hari mereka tidak menemukan itu. Sampai suatu ketika Tuhan melihat mereka dari jauh dan mengatakan, "Apakah engkau belum mendapatkan makan siang?" Mereka jawab, "Belum." Terus Tuhan yang baik itu mengarahkan maksud kakaknya, mengarahkan agar mereka mengarahkan jalannya ke sana. Dan ternyata setelah diarahkan jalannya dapat ikan yang banyak sekali. Adik-adik percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Simon Petrus sudah menyangkal sebanyak 3 kali, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Kakaknya tunjukkan lagi gambar. Nih, gambar hati. Kalau kita lihat gambar hati, berarti kita langsung lihat, oh, itu gambar kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi Simon Petrus, mengasihi kakaknya, mengasihi seluruh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu, mengasihi papa dan mama, terlebih mengasihi adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang bagaimana nih cara bentuk kita mengasihi? Kenapa kakaknya ngomong seperti itu? Tadi di ayat 15 sampai 19 dikatakan, Tuhan Yesus nanya nih kepada Petrus. Simon Petrus itu kan adalah gurunya Tuhan Yesus. Nah, nih, ini Tuhan Yesus, ini Simon Petrus. Tuhan Yesus jadi gembala. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus 3 kali, apa tuh? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Sampai sedih sekali Petrus menjawabnya. Petrus merasa bahwa Tuhan Yesus tidak percaya lagi kepadanya. Mungkin Petrus mengingat kejadian yang dulu waktu dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia memaafkan kesalahan Simon Petrus dan dia menugaskan untuk Simon Petrus mengembalakan domba-dombanya. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang baik itu pasti mengembalakan domba-dombanya. Ini dia. Nah, sekarang tugas dari adik-adik sekolah minggu apa? Apakah saya juga harus jadi gembala, Kak? Tidak. Tapi di usiamu yang masih kecil ini, kamu bisa menjadi gembala untuk domba-domba. Siapa domba-dombamu? Teman-temanmu di sekolah, teman-temanmu di rumah, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi saudara-saudaramu tanpa melihat siapa mereka. Oh, dia saudaraku, aku harus mengasihi dia. Dia adikku, aku harus mengasihi. Tidak. Kita mengasihi tanpa melihat siapapun mereka. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik sekolah minggu. Nah, selain mengasihi, apalagi yang mau Tuhan perintahkan kepada adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu? Kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia sampai akhir mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita dan menjadikan Tuhan sebagai penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Kakaknya mau ajak adik-adik untuk berdiri ya. Kita angkat lagu pujian yuk. Kita angkat lagu yang tadi tuh yang dinyanyikan oleh kakak sekolah minggu. Lagunya tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Kita angkat lagu pujian. Setia, setialah. Sambil tepuk tangan ya. Kita angkat lagu ini. Senyum yang sukacita. Kita mau katakan kepada Tuhan, setia, setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti
mengingatkan kita semua untuk mau menjadi gembala-gembala yang baik. Pesan kakak nih satu untuk adik-adik sekolah minggu, kalau benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, yuk sekarang peluk papa mamanya di samping kanan kirinya, katakan I love you, I love you, aku sayang kamu. Demikian cerita hari ini, semoga boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup cerita Alkitab pada minggu ini, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kami boleh menjadi Petrus yang boleh mengembalakan domba-domba Tuhan. Di masa kecil kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terlebih kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah bukan hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. 1 minggu ke depan aktivitas adik-adik sekolah minggu di dalam sekolah mereka, walaupun secara online, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk virus corona Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada Tuhan yang hebat. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami jauh dari virus tersebut Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, bahkan ingatkan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh guru sekolah minggu HKBP Jambi 1. Tuhan yang boleh memberkati kakak dan abang kami di dalam pelayanan mereka. Kiranya mereka boleh memberi yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para lado HKBP Jambi 1. Biarlah mereka boleh memiliki kesehatan Tuhan di tengah kami, tidak memiliki full timer. Tuhan juga yang boleh menolong agar kiranya kami boleh tetap kuat dan kami mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk orang tua kami, berkati kesehatan pekerjaan mereka. Ini doa kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita telah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya adik-adik. Sudah siap? Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.